Apa itu manajemen pendidikan, teman-teman? Mari kita bersama-sama bahas ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan menargetkan pada 2045 menjadi generasi emas ya. Pertanyaannya bagaimana untuk mencapai itu? Ya tentu melalui pendidikan kan ya. Pendidikan yang seperti apa? Yaitu pendidikan yang tentunya berkualitas tinggi. Pendidikan yang berkualitas tinggi itu ditentukan oleh manajemen yang diterapkan di lembaga pendidikan. Kita bahas dulu definisi apa itu manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan. Secara etimologi sebenarnya banyak, teman-teman. Salah satunya dalam bahasa Inggris itu manajemen artinya to manage, artinya mengatur. Sedangkan secara terminologi menurut salah satu tokoh manajemen, Terry ya, dia mendefinisikan bahwa manajemen itu artinya mengarahkan sumber daya, manusia, uang, metode, dan lain-lain ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pendidikan itu sendiri, salah satunya itu berasal dari bahasa Arab ya, robba yurabbi ya, tarbiyah. Itu artinya tumbuh dan berkembang, teman-teman. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan itu alat, teman-teman. Alat untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Melalui apa? Yaitu melalui 4 proses ya. Yaitu planning, perencanaan, organizing, kemudian executing, dan terakhir adalah controlling. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan Terry tadi yang saya sampaikan di awal ya, bahwa manajemen itu artinya mengarahkan ya, mengarahkan sumber daya. Di dalam manajemen, baik itu manajemen umum ataupun manajemen pendidikan, kita kenal dengan 7M, teman-teman. Apa 7M itu? Pertama adalah main ya. Kemudian yang kedua money, kemudian yang ketiga material, yang keempat methods, yang kelima machine, yang keenam market, dan yang ketujuh minutes. Misalnya min ya, di dalam pendidikan itu ya harus ada pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri. Selain itu juga misalnya money ya, di dalam lembaga pendidikan ya pasti butuh biaya atau pendanaan yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Ya, kalau materialnya misalnya ya kurikulum, kalau metodenya ya teknik dan strategi, bisnisnya ya sarana prasarana sarpas ya. Kemudian market itu ya lulusan ya, kemana dia setelah lulus itu marketnya. Kemudian yang ketujuh adalah minutes ya, waktunya kapan ya, misal dari pagi sampai sore atau dari sore sampai malam, itu minutes ya. Ketujuh M tadi, teman-teman, itu dapat kemudian dikelola dengan baik melalui 4 fungsi manajemen pendidikan yang tadi juga sudah disinggung ya, yaitu planning, organizing, kemudian executing, dan yang terakhir adalah controlling. Misalnya gini ya, seseorang ingin membangun sekolah yang berkualitas ya harus planningnya harus benar ya. Ya, seorang manajer harus mempersiapkan pendidik itu secara sistematis ya. Kemudian di ranah organizing, seorang manajer harus mengatur, membagikan tanggung jawab pekerjaan itu ke kelompok orang, misalnya siapa wakilnya ya, dan lain sebagainya. Executing ya, manajer harus benar-benar menggerakkan orang-orang untuk merealisasikan rencana tadi ya, dan organisasi dengan kemampuan memimpin ya, kemudian komunikasi yang baik serta motivasi yang baik. Kemudian yang keempat adalah controlling ya. Manajer itu harus juga mengawasi ya, mengamati, mengukur kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan ya, hasil yang dicapai kemudian dibandingkan dengan standar rencana yang sudah diplanningkan sebelumnya ya. Itu namanya 4 fungsi manajemen pendidikan, yang kemudian di dalamnya ada 7M tadi ya. Nah, kalau input 7M tadi, main,
money, material, methods, machines, market, dan minutes itu inputnya bagus teman-teman, maka feedbacknya, hasilnya nanti outputnya ya, itu juga akan bagus. Outputnya apa? Yaitu tujuan pendidikan akan terlaksana secara efektif, efisien, dan produktif. Nah, itulah yang diinginkan oleh manajemen pendidikan.